Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Performate, sahabat-sahabat Performate. Bersama saya Yudisya Andita. Kita kemarin sudah membahas sedikit mindset kenapa value, nilai-nilai perusahaan, budaya perusahaan itu menjadi sangat penting untuk business owner dan leader. Susun di awal dan diresapi sehingga dapat ditanamkan, dapat ditransform, dapat diinjek ke dalam perusahaan mereka. Nah, hari ini kita akan share lagi bagaimana sih setelah mindset tentang value tersebut. Oh, value tersebut penting ya untuk kita bisa mengatur organisasi kita sesuai dengan nilai-nilai yang kita inginkan. Kalau nanti kapalnya ini sudah besar, kapalnya sudah mulai besar, sudah mulai sulit untuk menjaga semua orang tetap pada nilai-nilai yang kita inginkan, sehingga kita harus tanamkan value yang baik. Nah, hari ini kita akan share tentang bagaimana menerapkannya, bagaimana mentransformasikan organisasi kita untuk memiliki value atau nilai-nilai budaya yang bisa diserapi oleh semua orang yang ada di dalam perusahaan kita. Tentunya kemarin kita sudah bahas tentang mindsetnya, silakan teman-teman bisa lihat di part pertama, tetapi hari ini kita akan menjelaskan beberapa poin, kurang lebih ada 3-4 poin bagaimana kita menginjek value tersebut. Yang paling pertama, gitu ya, yang paling pertama dari menginjek value, kita akan ngomongin tentang pertama selaras atau align. Apa sih selaras itu? Apa sih align itu? Jadi selaras atau align itu tentang bagaimana menyamakan frekuensi leader kita dengan business owner, leader kita dengan tim yang ada di bawahnya, menyamakan frekuensi dan memiliki mimpi yang sama di perusahaan kita, gitu. Nah, ngomongin tentang mimpi, coba kita sadarin, udah pernah belum sih kita share impian kita, impian di perusahaan kita ingin seperti apa, dan share values yang sudah kita susun kepada tim kita, gitu ya. Nah, bahkan udah pernah belum sih kita sama karyawan ini kita tanya secara pribadi punya mimpi apa sih? Gitu. Impian karyawannya apa sih dengan bekerja di tempat kita, bekerja di perusahaan kita. Mimpinya sebagai pribadi bisa, mimpinya untuk perusahaan juga bisa apa. Apakah kita sudah pernah nanya? Nah, inilah yang kadang kita lupa, gitu ya, bagaimana kita bisa menyelaraskan mimpi kita bersama dengan mereka. Bahkan minimal saat seseorang karyawan atau business owner atau leadernya peduli terhadap impian, gitu ya, mereka menanyakan impian dari karyawan dan karyawannya ditanya, dan kita memberi pemahaman kepada mereka bahwasanya kita sedang berusaha memenuhi impian mereka. Misalnya mereka punya impian, saya bekerja di perusahaan ini ingin menjadi leader, saya tidak mau di posisi ini terus. Oh, saya mau jadi direktur, Pak. Itu kan hal yang bagus sebenarnya untuk perusahaan, berarti berkembang, dia punya semangat di perusahaan kita. Atau sebagai pribadi, saya bekerja di sini, saya mau secara pribadi misalnya saya mau umroh, Pak. Oh, saya mau menghajikan kedua orang tua saya, Pak. Oh, saya mau anak-anak saya bisa sekolah di tempat-tempat yang bagus. Mimpi-mimpi seperti inilah yang menjadi cikal bakal kita bisa masuk ke mereka untuk menyelaraskan frekuensi kita. Nah, dengan kita berusaha memenuhinya dan mereka paham bahwasanya kita sedang berusaha memenuhi mimpi tersebut, bahkan sebelum kita bisa penuhi ya, gitu. Tetapi kita sudah memperlihatkan secara tulus, yuk kita kejar bareng mimpi-mimpi tersebut. Nah, dengan seperti ini saja, karyawan insya Allah sudah naik keselarasannya dengan kita, dengan perusahaan kita. Apalagi kita bisa membantu mereka, mengantarkan mereka ke mimpi-mimpi mereka dari perusahaan kita, seperti itu. Nah, dengan seperti itu akan mempengaruhi semangat kerjanya, akan terpengaruh. Lalu pengorbanannya terhadap perusahaan akan terpengaruh. Lalu sikap dan mentalnya terhadap pekerjaan, daya tahannya terhadap pekerjaan akan terpengaruh karena sudah selaras
dalam mimpi yang sama, dalam satu frekuensi. Nah, itulah luar biasanya kenapa sih seorang business owner, seorang leader harus benar-benar tulus masuk menyelaraskan diri dengan karyawannya. Saya pernah ketemu dengan beberapa klien yang kita dampingin, bisnis UKM, baik dari kecil, menengah, sampai yang besar. Saya pernah ketemu satu perusahaan, saya coba coaching konseling dengan timnya, dengan seorang leadernya gitu ya, seorang supervisornya. Nah, seorang leader ini dia berpikir seperti ini, dia punya mimpi bahwasanya saya bekerja di perusahaan tersebut, saya ingin berkembang, wawasan saya mau naik, saya juga butuh skill saya naik, dan butuh mindset saya yang bagus. Jadi nggak melulu tentang saya dikasih target gitu ya, dikasih target tinggi, omset dan sebagainya, tapi si perusahaan ini tidak pernah menanyakan apa sih kendala dia, apa sih mimpi dia dengan diberikan target-target seperti ini. Dan sebenarnya saat dia menjawab, dia menjelaskan target-target tersebut bagus Pak untuk kemajuan perusahaan, tapi mimpi saya dipersiapkan juga secara skill set dan mindset untuk bisa menggapai target tersebut. Nah, analoginya yang unik adalah seperti ini. Ada sebuah organisasi atau kita memberikan target kepada seseorang untuk bisa naik ke atas puncak gunung tertinggi. Dalam perjalanan di puncak gunung tertinggi ini, jalannya ini berbatu, jurang kanan kiri, masuk keluar lumpur yang basah. Nah, ini sangat sulit sekali. Maka dibutuhkan yang namanya mobil off-road misalnya untuk menggapai si puncak tertinggi di gunung tersebut. Harus pakai mobil off-road, 4-wheel drive gitu ya, dan yang nyetir juga harus berpengalaman. Sedangkan orang yang kita suruh ini saat ini bisanya cuma pakai motor matic. Nah, ini kan nggak nyambung. Nah, kadang kita lupa bahwasanya untuk ngomongin target omset, tim kita ini sudah belum sih kita bekali dengan skill setnya, sudah kita training, mindsetnya sudah kita berikan pemahaman, kita berikan dasar mindset yang baik, skill set yang baik, sehingga dia bisa mengendarai mobil off-road ini untuk mencapai tujuan yang besar. Jangan kita dorong-dorong omset target, angka dan sebagainya, tapi orangnya tidak dipersiapkan. Nah, ini tidak selaras, tidak align gitu ya, antara leader menginginkan dia dipersiapkan untuk mencapai target, yang sebenarnya dia juga semangat capai target, tapi baru bisa motor matic, belum bisa mengendarai mobil off-road. Dia punya impian, dia dibekali wawasan, skill dan sebagainya untuk bisa menuju ke sana. Nah, ini contoh real dari kadang kita lupa menanyakan impian dari si leader kita, impian dari karyawan yang ada di perusahaan kita. Sehingga intinya kita pertama untuk menginjek sebuah value, untuk menerapkan sebuah value, kita harus menselaraskan dulu. Kita harus menyamakan frekuensi kita dengan tim kita, kita harus samakan mimpi kita dengan tim kita. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita akan berbicara, kalau tadi kita sudah berbicara tentang selaras, align, kita harus satu frekuensi dengan semua tim kita untuk kita bisa menerapkan value. Nah, yang kedua ini, kita harus bisa memberikan pemahaman kepada leader, kepada seluruh tim kita tentang meanings atau arti dari pekerjaan mereka. Jadi, bangkitkan nilai-nilai yang baik kepada leader kita. Apa sih hal yang arti dari sebuah pekerjaan yang dia pegang di semua jabatan ya. Nah, saya beri contohnya ada sebuah rumah sakit. Nah, sebuah rumah sakit ini ada suster atau bagian administrasi yang menangani pasien. Kalau mereka bisa memahami gitu ya, kita tanamkan tentang
arti dari pekerjaan mereka, kita tanamkan. Contohnya, kalau mereka bertemu dengan pasien yang umurnya sudah tua, coba resapi, artikan bahwasanya mereka melayani tersebut adalah mereka melayani orang tua mereka sendiri. Sehingga arti dari pekerjaannya adalah memberikan pelayanan yang tulus, memberikan kasih sayang yang luar biasa kepada para pasiennya. Itu adalah kebahagiaan di pekerjaan mereka dalam melayani orang tua di rumah sakit. Contohnya lagi, kalau kita ketemu dengan anak kecil gitu ya, yang rewel larian ke sana kemari gitu ya di rumah sakit atau di mana, kita tanamkan kebahagiaan menjadi seorang pelayan pasien adalah saat kita berhasil memberikan kasih sayang yang terbaik ke mereka. Anggap mereka seperti anak kita, seperti adik kita yang kalau perlu adik yang udah lama nggak ketemu gitu ya, anak yang ketemu sebulan sekali. Sehingga pas ketemu mereka, artikan kebahagiaan kita dalam pekerjaan adalah memberikan kebahagiaan bagi mereka. Itu akan menjadi hal yang sangat tulus yang bisa keluar dari seorang pelayan di rumah sakit contohnya. Nah, begitu pula dengan berbagai jabatan atau posisi di dalam organisasi. Contohnya sales. Apa sih arti kebahagiaan menjadi seorang sales? Jadi nggak selalu tentang jual banyak, jual omset tinggi. Yang lebih bisa kita tanamkan adalah bagaimana kita sebagai sales adalah niat kita, keberhasilan kita adalah saat kita bisa menolong customer kita. Misalnya kita jual mobil gitu ya, kita jual mobil, bagaimana saat saya jual mobil ini memang, Pak, ini mobil yang terbaik yang insya Allah bisa membawa Bapak ke tempat yang bagus dengan keluarga gitu ya, dengan kenyamanan, dengan keamanan. Sehingga kebahagiaan kita adalah saat kita bisa menolong mereka. Anggap kita memang menolong mereka, sehingga tidak terkait hanya tentang berapa jualannya, terus kita umbar-umbar janji yang nggak jelas. Tapi kita akan lebih tulus, dari senyuman kita lebih tulus, dari gestur kita lebih tulus. Nah, itulah yang kita tanamkan kepada tim yang ada di organisasi kita. Kalau di produksi misalnya, apa arti seorang tim produksi adalah bagaimana menciptakan produk yang tanpa cacat misalnya. Itu adalah kebahagiaan dia. Itu adalah arti dari pekerjaan dia, memberikan produk tanpa cacat yang bisa dinikmatin oleh customer, yang bisa dinikmatin oleh orang-orang yang membeli produknya. Sehingga seperti itu dia memahami apa itu kebahagiaan dari pekerjaannya. Begitu juga di semua posisi, mau di HR, di finance, kita harus menanamkan, kita harus tuliskan bahkan kebahagiaan kamu sebagai sales ini, kebahagiaan sebagai tim produksi apa, kebahagiaan sebagai tim finance apa, kebahagiaan tim HR apa. Nah, itulah yang akan membuat hasil yang dikeluarkan oleh tim, potensi yang ada itu akan terus tumbuh. Nah, sangat penting kita membangun yang namanya arti dari pekerjaan. Nah, kemampuan kita memaknai suatu pekerjaan, memaknai suatu tugas kita, ini adalah tugas dari leader dan karyawan. Secara maksimal mencari makna dalam pekerjaan mereka, maka kalau mereka hanya mengeluarkan sebagian kecil dari potensi mereka karena mereka kurang memaknai, mereka kurang bisa menetapkan kebahagiaan dari pekerjaannya. Itu juga harus kita tanamkan sebagai value ke dalam perusahaan kita. Nah, dan kalau kita ngomong tentang organisasi, kembali lagi, yang seorang leader ini gitu ya, seorang leader ini hadir sebagai tim yang memang harus memimpin sebuah individu yang ada di bawahnya, sehingga kehadiran dari seorang dalam pekerjaannya itu sangat penting. Sebenarnya nggak hanya tentang leader, tapi semua organisasi, bahkan business owner, maksimalkan diri kita benar-benar hadir dalam pekerjaan kita. Kalau kita sebagai sales, hadirkan diri kita sebagai sales yang memberikan pertolongan untuk orang lain. Kalau kita sebagai tim produksi, artikan, hadirkan diri kita memang sebagai tim produksi yang baik. Jangan
kita lagi di kantor memikirkan rumah, kita lagi meeting kita mikirin makan siang, atau lagi makan siang mikirin meeting, atau di keluarga banyak kita lagi sama anak mikirin kantor. Nah, ini yang membuat kita kadang kurang fokus. Jadi benar-benar hadirkan secara 100% apa yang ada, apa yang menjadi tugas bagi kita di organisasi tersebut. Kehadiran kita sangat penting di sana. Dan kalau kita ngomongin tentang hadir secara 100% fokus, maka nanti kita akan membahas banyak hal tentang fokus mungkin di konten-konten selanjutnya. Tapi intinya, arti dari pekerjaan kita, meaning dari pekerjaan kita ini, kita harus tanamkan seberapa kita bisa memberikan kebahagiaan dalam pekerjaan kita. Ini juga sangat penting.